Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak tidak terhitung jumlahnya, dan yang terbesar adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat bisa membedakan mana itu yang benar, mana itu yang salah, yang hak dan yang batil, mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Itu semua merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri dan tidak bosan kita memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman mengingatkan kepada kita semua, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, wal akibatu lil muttaqin. Sesungguhnya akhir yang indah, happy ending itu hanya Allah persiapkan, Allah hadiahkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka barang siapa yang menginginkan akhir yang indah dalam kehidupannya, happy ending, hendaknya ia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir ajalnya. Kami juga mengajak untuk bersolawat kepada sebaik-baiknya manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudariku semua yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, saya ucapkan kepada antum semua marhaban bikum, para penuntut ilmu. Selamat hadir, selamat datang wahai para pencari ilmu, para pejuang surga. Karena tidaklah mereka melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama kecuali sejatinya mereka sedang berjuang untuk mendekat, untuk diberikan kemungkinan yang lebih besar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya apa? Bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga hadirnya kita di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, Allah angkat derajat kita dan juga digugurkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Insyaallah pada kurang lebih 50 menit ke depan atau 1 jam ke depan kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, juga nasihat para ulama salafus saleh di bawah tema karena romantis itu sunnah. Karena romantis itu sunnah. Nah, ini sedikit anti mainstream kajian kita pada malam hari ini, tapi ini ilmu yang sejatinya syariat ini ilmunya mencakup dalam semua bidang, semua lini, yang tidak lain tidak bukan untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Thayyib. Karena romantis itu sunnah. Ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seringkali jika kita terdengar atau mendengar nama Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam disebut, maka yang terbesit di benak kita adalah ketakwaan beliau. Yang terbesit di benak kita adalah kesabaran beliau. Yang terbesit di benak kita adalah kelembutan beliau. Yang terbesit di benak kita adalah kebijaksanaan, keadilan yang mustahil, hampir mustahil kita bisa menyamai kebijakan, keadilan, kesolehan, ketakwaan, kebaikan, kelembutan, juga keberanian beliau. Mustahil kita menyamai hal tersebut. Mungkin kita bisa mengikuti, mendekati, karena beliau adalah suri tauladan yang Allah pilih untuk kita semua. Itu yang terbenak ketika terdengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberaniannya, kebijakannya, keadilannya, dan lain sebagainya. Tapi pernah tidak ketika nama manusia yang paling mulia itu disebut, terbesit di benak kita adalah keromantisannya? Padahal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain Nabi Muhammad teladan kita, beliau itu selain soleh, sabar, baik, lembut, bijak, adil, pemberani, beliau itu juga romantis terhadap istri-istrinya. Jarang kita mendengar hal tersebut, atau jarang hal itu disampaikan, dikaji secara menyeluruh. Padahal faktanya seperti itu. Misal dalam sebuah hadis, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang paling baik, yang paling sempurna keberadaannya untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya kepala rumah tangga terhadap keluarganya. Jadi sosok suami yang paling sempurna, sosok ayah yang paling sempurna, sosok kepala rumah tangga yang paling sempurna adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang sudah Allah tetapkan, dan itu memang sudah Allah jadikan suri tauladan untuk kehidupan kita. Jadi Rasulullah itu, Bapak Ibu, perlu kita ketahui, selain beliau itu adalah manusia yang paling baik, paling lembut, paling adil, paling bijak, paling pemberani, beliau juga adalah manusia yang paling sempurna untuk pasangannya, paling romantis untuk keluarganya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ternyata romantis itu bukan hanya sekedar sesuatu yang manis dalam kehidupan. Ternyata romantis itu juga sunnah. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Tidak terkecuali adalah romantis terhadap pasangan dan keluarganya. Jadi romantis itu sunnah, karena Rasulullah adalah manusia yang paling romantis, manusia yang paling sempurna untuk istri dan anak-anaknya. Jadi mengikuti beliau menjadi pribadi yang romantis, yang bisa menghadirkan nuansa romansa dalam kehidupan rumah tangga kita, itu sunnah. Karena itu yang ada dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
berpahala. Bukan hanya berpahala, juga menjadi sebab bergugurnya dosa. Karena Rasulullah berfirman di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku dalam semua hal. Tidak terkecuali diantaranya romantis tadi, terhadap pasangan, terhadap keluarga. Jika kita bisa menghadirkan nuansa romansa itu terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Bayangkan, romantis itu sudah indah, ditambah menjadi sunnah yang bernilai ibadah. Bukan hanya ibadah yang bernilai pahala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bisa menjadi sebab bergugurnya dosa. Masya Allah. Ini sudah tahu apa belum jenengan ini ya? Kalau sudah tahu saya ingatkan, kalau belum tahu ya saya kasih tahu. Ternyata jenengan romantis terhadap istri di rumah nanti itu, kalau diniatkan karena Allah, berpahala dan bisa menggugurkan dosa. Masya Allah. Enak apa tidak? Enak. Masya Allah ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ambil kesimpulan ya, sejatinya kebaikan dan kesolehan seseorang itu berbanding lurus dengan keromantisan dia terhadap pasangan dan keluarganya. Saya ulang sekali lagi ya, kebaikan dan kesolehan seseorang itu berbanding lurus dengan keromantisan ia terhadap pasangan dan keluarganya. Ya karena hadis tadi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sesoleh-soleh kalian adalah yang paling sempurna untuk keluarganya, untuk pasangannya. Ya jadi berbanding lurus Bapak Ibu. Ya. Jadi harusnya suami yang soleh itu suami yang romantis terhadap istrinya. Istri yang soleha juga itu harusnya istri yang romantis terhadap suaminya. Berbanding lurus kalau kita lihat dengan hadis ini. Dikuatkan dengan hadis yang lainnya, hadis surat Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan, bahkan sampai seperti itu lafadznya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling soleh, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, wa khiyarukum linisaihi. Dan yang paling baik akhlaknya tadi itu, yang paling dekat dengan Allah tadi itu adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Loh, Masya Allah ya. Jadi romantis itu sunnah ya, menghadirkan nuansa romansa dalam keluarga kita itu sunnah, bernilai pahala dan menjadi sebab bergugurnya dosa. Tapi kalau diniatkan karena Allah ya, bayangkan ya, ternyata selama ini ya, setiap hari kalau kita hadirkan hal itu, selama puluhan tahun kita bersama pasangan kita, nggak sadar kita sedang menabung pahala yang begitu banyak. Tidak sadar ternyata kita sedang menghapus banyak sekali dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Dan itu keutamaan yang sangat luar biasa, hadiah yang Allah berikan kepada kita dengan begitu indahnya. Hadiah. Bayangkan, romantis itu sunnah, itu hadiah Allah untuk kita. Jangan disia-siakan. Karena udah indah, udah enak, bernilai ibadah lagi, menggugurkan dosa lagi. Maka nasihat untuk saya pribadi dan jamaah ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mulai sekarang berusahalah untuk menghadirkan nuansa romansa dalam keluarga kita, untuk menjadi suami yang paling sempurna untuk istri dan keluarganya, untuk menjadi istri yang paling sempurna untuk suami dan anak-anaknya ya. Dan setelah ini baru kami akan mencoba mengabarkan beberapa contoh, beberapa misal
keromantisan Rasulullah terhadap pasangannya. Kalau tadi kan secara umum bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling romantis. Oke, Rasulullah paling romantis. Gambaran keromantisan Rasulullah itu seperti apa? Nah, ini insya Allah akan kita gambarkan, kita sebutkan. Bahkan saya mencoba mengumpulkan ya permisalan, nggak bisa kita sebutkan semua. Contoh keromantisan Rasulullah terhadap pasangannya itu bisa saya dapati 15 poin. Padahal itu belum semuanya loh ya ini. Hanya untuk kajian malam hari ini tuh bisa 15 poin. Bayangkan ya, keromantisan Rasulullah terhadap pasangannya. Ya. Pertanyaannya cukup nggak waktunya ini? Ya kita sebutkan ya secara singkat saja. Ada bentuk ya contoh-contoh keromantisan Rasulullah terhadap pasangannya yang harusnya kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, ngaku sebagai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mempraktekkan hal ini di rumah kita, di rumah tangga kita. Nah, contoh keromantisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya, ya, seringkali mengecup kening istrinya sebelum keluar rumah. Masya Allah. Hadisnya banyak. Kalau disebutkan semua habis waktu kita ini. Ya, misal dari Aisyah radhiyallahu anha, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qabbala ba'dhu nisaihi massa lisaniha. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya juga dikatakan Rasulullah itu setiap mau keluar rumah ya menuju kemana? Masjid, itu qabbala, mencium kening istrinya. Siapa yang tadi sebelum berangkat ke sini nyium kening istrinya? Masya Allah. Nggak usah dicium, Ustaz tuh berangkat bareng saya di atas Ustaz gitu. Masya Allah. Tadi saya sudah nyium kening istri saya. Sunnah itu. Ya, bayangkan antum pergi keluar rumah mencium kening istri antum, berpahala, menggugurkan dosa, kemudian ya menghangatkan nuansa romansa dalam keluarga. Masya Allah, wis enak dadi wong muslim ya. Ya, sudah diajari cara menjadi manusia yang baik, berpahala, menggugurkan dosa lagi. Masya Allah. Ya. Jadi memberikan kecupan mesra sebelum keluar rumah itu romantis yang harusnya kita amalkan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala wa lam yatawaddo. Dari Aisyah, dulu Nabi itu kalau mau pergi ke masjid mencium kening istrinya dan tidak berwudu. Ya, jadi langsung sholat, tidak batal wudunya. Ya, jadi kalau mengikuti madhab Syafi'i, habis nyium kening istrinya ke masjid harus wudu gitu. Karena dalam madhab Syafi'i ya menyentuh wanita walaupun istrinya sendiri itu membatalkan wudu. Ala kulli hal. Intinya yang sedemikian itu kalau antum berangkat kerja, berangkat ke masjid, antum cium kening istri antum ya, antum cium kening istri antum karena Allah, dapat pahala, menggugurkan dosa, bisa menghadirkan nuansa romansa. Pasti itu. Karena Rasulullah itu tidak mungkin ya memberikan contoh kecuali kebaikan. Nah, baru satu ini. Nah, kemudian yang nomor 2. Ya. Makan sepiring berdua dan memakan bagian bekas gigitan istrinya atau meminum pada bagian bekas minum istrinya gitu. Masya Allah, asik ini. Ustadz, saya dulu sering sepiring berdua karena nggak punya uang. Itu sunnah itu. Ya,
tinggal diniatkan ibadah aja itu ya. Ya tinggal diniatkan ibadah ya. Dulu saya beli pecel lele Ustaz, ya cuma bisa beli satu, tak makan berdua sama istri. Ya kalau antum niatkan ibadah itu juga jadinya sunnah gitu ya, masya Allah ya. Ala kulli hal, Nabi Muhammad SAW sama istrinya itu sering makan sepiring berdua, ya, makan sepiring berdua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, luar biasa. Ya, saya sampaikan ini hadisnya riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dahulu saya itu biasa memakan bubur bersama Nabi Muhammad SAW dalam satu tempat. Bayangkan ya. Jadi dulu saya biasa memakan bubur bersama Rasulullah SAW itu dalam satu wadah, dalam satu tempat. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan dulu ya Rasulullah SAW, ini riwayat Aisyah juga, seringkali kalau meminum gelas, sedang aku ini baru minum memakai gelas itu, dicari mana bekas yang bibirku itu menempel pada gelas itu. Oh, Aisyah tadi itu minumnya sebelah sini. Nah, maka dicari, Rasulullah minumnya juga di sebelah situ. Masya Allah. Makanya jangan antum, istri antum minum sebelah ini malah nyari yang lain. Wah, ini bekas istriku, wah bekas lambene ambune gak enak. Jangan kayak gitu, itu gak romantis itu. Wah kacau ini ya. Ya. Jadi Nabi itu malah nyari bekas mulut istrinya, ya, bekas mulut istrinya. Ya. Dan juga dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah itu pernah memakan daging, kemudian daging ini ya dimakan oleh Rasulullah. Rasulullah juga nyari bekas gigitan Aisyah ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi kalau jenengan lihat di film-film makan burger satu berdua sama pasangannya itu romantis, Rasulullah itu sudah melakukan ini ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau jenengan mencari teladan untuk menjadi pribadi yang romantis, gak usah nonton film, gak usah baca novel, baca hadis, datang ke majelis taklim bisa. Karena romansa yang paling sempurna itu adalah romansa dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Ngapain jenengan baca novel, nonton film supaya jadi orang yang romantis? Wong Nabi itu lelaki yang paling romantis. Rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang paling diisi dengan romansa. Nggak usah nonton film, nggak usah baca novel, baca hadis, belajar agama kita dengan sebaik-baiknya, baca sirah nabawiyah. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, baru dua ini ya contoh keromantisan Rasulullah SAW. Yang nomor tiga, ya, yang nomor tiga. Keromantisan Nabi terhadap pasangannya itu apa? Tidak membiarkan air mata istrinya itu jatuh. Nggak biarkan air mata istrinya jatuh, itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini istri kita nangis di barno sampai teles bantali, ya kan? Nabi nggak gitu. Nabi itu paling nggak bisa kalau melihat istrinya nangis. Yang dilakukan Rasulullah itu maksudnya apa? Tidak membiarkan air mata istrinya jatuh, diusap. Hadisnya sahih riwayat Nasai. Jadi saya nggak ngarang Bapak Ibu. Ya, ilmiah ini. Dalam hadis riwayat Nasai dikatakan dulu, ini hadisnya agak panjang namanya cerita ya. Sofiyah itu pernah nangis, ngambek, nangis. Kenapa? Karena Nabi itu dengan istrinya yang satunya nunggang unta, untanya itu gagah, jadi jalannya cepet. Sedangkan unta yang ditunggangi Sofiyah itu lemes, letoy, jadi ketinggalan di belakang. Kemudian Rasulullah SAW melihat Sofiyah itu nangis. Bayangkan kalau kita di posisi Nabi, ngunwai nangis, ya kan? Nabi nggak gitu. Nabi itu adalah suami yang paling sempurna untuk pasangannya. Didatengin Sofiyah, ya, didatengin.
Ya. Kemudian kata Sofia di sini, ya, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah biyadaihi ainaiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap air mata Aisyah itu. Oh, Sofiyah itu. Diusap. Bukan di satu matanya, kedua matanya diusap. Diusap, ditenangkan, tidak dibiarkan nangis. Romantis ini. Percuma. Ya. Kalau dia datang ngasih coklat, datang ngasih bunga, ngasih surprise, tapi ujung-ujungnya kalau berkelahi istrinya dibiarkan begitu saja sampai bantalnya teles, ya, ya, sampai bantalnya itu basah dengan air mata. Rasulullah nggak gitu. Nah sekarang mulai berat ya ternyata ya, ngikuti romansanya Nabi dalam rumah tangganya berat nggak? Ya berat. Ya, makanya masuk surga itu memang agak berat itu ya, karena Nabi itu luar biasa dalam semua hal, gitu loh. Jadi jangan melihat dari satu sisi saja. Oh, Rasulullah itu orang yang paling adil, Rasulullah itu orang yang paling lembut, Rasulullah itu orang yang paling sabar, paling pemberani. Ternyata Rasulullah juga pribadi yang paling romantis terhadap pasangannya. Ayo. Kemudian yang nomor berapa? Nomor 4. Nomor 5 apa nomor 4? Nomor 4. Bentuk keromantisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nomor 4 adalah sering tidur di pangkuan istrinya. Ya, sering tidur di pangkuan istrinya. Masya Allah, keren ini, ya kan? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, saking banyaknya riwayatnya ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha' ra'sahu fi hijri fayaqra wa ana haid. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di pangkuan istrinya. Tapi ada komanya di sini. Ada komanya di sini, ada kelanjutannya. Kemudian Rasulullah bermain, bercanda sambil membaca Al-Qur'an. Nah, karena hafal Quran. Ya. Jadi sunnahnya itu memang murojaah hafalan. Di mana? Di pangkuan istri. Luar biasa. Ya. Jadi kalau jenengan tidur di pangkuan istri dengan niat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, berpahala, menggugurkan dosa, kemudian bisa menghadirkan nuansa romansa. Luar biasa. Ya, jangan anggap remeh tidur di pangkuan istri, ternyata bisa berpahala. Kenapa? Kalau kita meniatkan hal itu untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Kemudian yang nomor 5, ya, contoh keromantisan Rasulullah SAW yang nomor 5, mandi bersama istrinya. Ini sunnah yang harus kita hidupkan juga ini. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, kuntu agtasilu ana wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahidin. Aisyah meriwayatkan hadis. Dulu aku ini punya kebiasaan, ya, sesekali, seringkali mandi bareng Nabi dalam bak yang sama, bahkan bercanda-canda. Mohon maaf ya kalau agak saru ya ini. Memang hadisnya seperti ini, ya, ya. Tahtalifu aidina fihi minal janabah. Kadang kita ini bercanda-canda, rebutan gayung, ya, colek-colekan tangannya, ya, di bak itu tadi. Keren nggak Nabi ini? Keren. Jadi kalau jenengan mandi sama istri, ya, kemudian diniatkan karena mengikuti Rasulullah, saya ulang sekali lagi ya, berpahala, menggugurkan dosa, kemudian bisa menghadirkan nuansa romansa. Ya Ustadz, kalau masih muda ya wajar Ustadz, mosok wis tuwek
Sik dulinan banyu ambek bojone. Wah, repot sampai nih. Ya. Nabi itu menikah dengan Aisyah. Itu sudah sepuh Bapak Ibu. Udah 50 ke atas umurnya. Bahkan Aisyah itu ketika sepeninggal Nabi umurnya itu sekitar 18-19 tahun. Rasulullah umurnya 63 itu masih mandi bareng sama istrinya. Kapan jenengan terakhir kali mandi bareng sama istri dulinan banyu nang jeding itu kapan jenengan itu? Ya terakhir kali ya bercanda-canda mainan air sama istri di kamar mandi itu kapan? Berat Ustadz kalau gitu, lakukan karena Allah. Ya, bukan karena pasangan kita, tapi lakukan untuk niat ibadah. Karena segala sesuatu itu kalau kita niatkan ibadah itu lebih mudah. Ustadz kalau ngekos Ustadz gimana? Ustadz kamar mandinya satu buat bareng-bareng. Wah repot ini. Ya, Ustadz kamar mandi saya itu di luar Ustadz. Kalau saya mandi bareng sama pasangan saya Ustadz nanti ketahuan anak-anak gimana? Waduh. Ya, harusnya sekalian diajarin sama anaknya yang udah gede, ini sunnah. Nanti kalau kamu udah dewasa ya sama pasanganmu ya lakukan hal ini. Sunnah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau bisa itu ya, kalau bisa ya namanya kita kan fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa itu ya kamar mandi ayah dan ibu itu kamar mandi dalam lah. Jangan kamar mandi yang jadi satu dengan anak-anaknya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya fattaqullaha mastata'tum. Itu yang nomor 5. Ya. Kemudian yang nomor 6 ya, gambaran keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pasangannya adalah membelai istri. Jadi salah satu kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya membelai istri sambil mencium-ciumnya. Itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan lain sebagainya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis. Ya, dikatakan fayuqabbil wa yamsah min ghairi masis wala mubasyarah. Nabi itu dulu kalau mendapati istrinya itu lagi haid tetap didekati, kemudian dicium, kemudian dibelai rambutnya. Ya. Jadi gambaran ini sunnah, membelai rambut istri kita, ya, menciumnya itu sunnah. Bahkan ketika dia dalam kondisi haid, bahkan dia dalam kondisi haid itu hukumnya sunnah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi jangan tinggalkan yang seperti ini. Ya, itu yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7 Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 7 bentuk gambaran keromantisan Rasulullah terhadap pasangannya adalah memiliki panggilan mesra. Jadi kalau bisa jenengan itu punya panggilan mesra terhadap pasangan, baik yang suaminya terhadap istrinya atau istrinya terhadap terhadap suaminya. Ya terserah. Misal panggilan yang paling mendekatkan hubungan jenengan itu adalah yang, ya pakai yang aja. Ya. Misal panggilan yang paling mesra yang bisa mendekatkan hubungan jenengan terhadap pasangan, adikku, ya panggil adikku aja. Kekasihku, bulan purnamaku, ya salah. Ya. Loh itu boleh, sunnah itu. Jadi jangan merasa berat karena bernilai ibadah. Hadisnya sahih riwayat Nasai. Ya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bermain sama Aisyah punya panggilan khusus. Apa? Faqala li ya Humaira. Rasulullah itu memanggil Aisyah itu dengan sebutan ya Humaira. Humaira itu artinya apa? Artinya putih kemerah-merahan yang terdapat di rona pipinya Aisyah gitu. Jadi Aisyah itu kan putih orangnya. Jadi kalau lagi sedih,
lagi sakit, ketawa, intinya emosinya itu berubah, itu pipinya warnanya merah. Makanya Rasulullah manggil dia apa? Ya, Humaira. Lah Ustaz, kalau bojoku ireng Ustaz. Masa diceluk abu gosok? Ya gak mungkin. Jangan ya, jangan. Kan tujuannya itu panggilan mesra. Ya, jadi kalau nggak mesra jangan dipanggil. Ya, jangan dipanggil. Mentang-mentang istrinya hitam dipanggil ya abu gosok. Oh, jangan. Ya, naudzubillah min dzalik, enggak. Ya, jangan ya. Jadi panggilan yang paling mesra itu apa? Gunakan itu. Ya, gunakan itu ya. Enggak harus warna kulit. Ya, bisa apapun itu. Misal tuh sifatnya dia, ya, misal keimutannya dia, misal keunikan dia, atau memang panggilan yang lain, misal sayang, adik dan sebagainya. Kalau kita niatkan karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, bernilai pahala, menggugurkan dosa, dan bisa menghadirkan nuansa romansa. Thayyib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu nomor berapa? Nomor 7. Ya. Kemudian yang nomor 8, ya. Yang nomor 8, seringkali mendahulukan istri-istrinya daripada dirinya sendiri. Terkadangan kita ini ya, mentang-mentang kita yang nyari uang, mentang-mentang kita ini yang paling kuat di rumah, mentang-mentang kita ini yang paling punya wewenang, paling punya dalam kekuasaan ya, pegangan kekuasaan di rumah. Kadang-kadang kita itu mintanya didahulukan, padahal Nabi itu enggak gitu. Nabi itu justru punya kebiasaan apa? Lebih mendahulukan istrinya daripada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Dikatakan dari Anas bin Malik, sampai yang melihat itu sahabat ya, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Jadi fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mau pergi perjalanan safar ini dengan para sahabat, istrinya kan biasanya ikut. Ya kan? Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menyiapkan untanya istrinya, itu Rasulullah yang menyiapkan. Tempat duduk pelana untanya, pelana kudanya istrinya itu yang menyiapkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan Rasulullah yang pengen didahulukan, malah mentingkan istrinya terlebih dahulu. Yang penting istrinya dulu. Ya. Jadi kita juga gitu ya, kalau kita jalan sama istri, perhatikan istri kita, harus kita dahulukan kepentingan istri itu. Apa kebutuhan dia? Kita perhatikan, kita dahulukan. Rasulullah melihat, oh, kalau nyiapkan kuda sama tempat duduk kudanya sendiri kerepotan istrinya. Akhirnya disiapkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika naik kuda, naik unta, dikatakan di sini hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah itu sampai menundukkan badannya, kemudian menyiapkan kaki dan tangannya untuk pijakan istrinya. Nabi, manusia yang paling mulia, yang lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dari presiden, rela nundukkan badannya, kakinya sama tangannya jadi injak-injakan istrinya buat naik tunggangan. Hadis riwayat Bukhari. Keren nggak Nabi Muhammad SAW? Keren. Ya. Romantis apa tidak? Wah, romantis pol itu namanya. Ya. Jadi ternyata yang seperti itu kalau kita ngikuti Nabi, harusnya kita itu bisa menghadirkan nuansa romansa dalam rumah tangga kita, ya, dan menjadi pribadi yang lebih romantis. Yang nomor 9, memiliki kebiasaan senantiasa mengantar istri-istrinya. Jadi kayak ada yang kurang, kalau istrinya itu pulang sendiri itu ada yang kurang. Saya kasih gambaran ya.
rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid itu sebelahan. Jadi rumah istri-istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid itu sebelahan, tinggal loncat bahasa kita ini, ya, tinggal nyebrang bahasa kita ini. Ya. Kalau jenengan lihat itu gambar rumah-rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid sebelahan. Bahkan kalau jenengan umroh melihat Raudhah itu ya rumahnya Nabi. Lah masjidnya, mohon maaf ya, makamnya Nabi yaitu rumahnya Nabi. Lah Raudhah itu Masjid Nabawi yang dulu, Masjid Nabawi ya Raudhah itu dulu. Sebelahnya yang kuburan Nabi Muhammad SAW itu rumahnya Nabi, ya jejer-jejer gitu. Seberangnya itu jendelanya Sofia seberangnya itu. Jadi rumah Nabi itu, rumah istri-istri Nabi itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Tapi lihat ini gambaran keromantisan Rasulullah SAW. Dikatakan ini Sofia itu memiliki hajat untuk bertemu Nabi ketika Nabi iktikaf. Iktikaf ini hadis riwayat Bukhari. Di 10 hari terakhir iktikaf Rasulullah SAW, kemudian Sofia memiliki hajat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ngobrol sebentar, hajatnya terpenuhi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ketika Sofia mau balik pulang ke rumah, kata Rasulullah SAW, tunggu, jangan buru-buru. Ayo, tak antar, biar kamu pulang bersamaku, biar aku pulang bersamamu. Hadis riwayat Bukhari, dan 2 riwayat ini yang menjelaskan ini. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah? Diantar pulang ke rumah, kemudian balik iktikaf. Coba jenengan lihat, kalau ada orang rumahnya seberang masjid, dia iktikaf, bayangkan nih, dia iktikaf, kemudian istrinya datang nemuin dia, ngobrol, mungkin ngasih makan, ya kan, ya, ngasih makan buat persiapan buka puasa, ya, atau ngasih makan buat persiapan sahur, pulang tinggal nyebrang, diantar sama suaminya. Romantis gak ini? Romantis. Padahal apa susahnya tinggal nyebrang doang? Apa susahnya tinggal jalan sedikit doang? Dulu nggak ada mobil-mobil, dulu nggak ada motor-motor. Apa susahnya? Cuma nyebrang jalan doang. Tapi sama Rasulullah SAW nggak dibiarkan itu. Ya, sama Rasulullah SAW diantar pulang, kemudian balik iktikaf. Keren Rasulullah SAW. Ya. Ya. Ini baru nomor berapa? 9. Loh, ini tadi saya nyiapinnya 15, nggak cukup. Ya. Padahal 15 itu belum semuanya. 15 itu belum semuanya. Bayangkan ya keromantisan Rasulullah SAW. Yang nomor 10. Ya. Yang nomor 10. Apa istilahnya? Ngobrol dengan pasangan di malam hari itu istilah bahasa Inggrisnya apa? Apa? Deep talk, ya, gitu ya. Ya, itu kata-kata dari psikologi kan gitu ya. Jadi kalau kita pengen rumah tangga kita itu langgeng, biasakan punya, nggak tahu ya istilahnya, lali aku lupa. Kalau nggak salah deep talk atau apa itu? Hah? Oh gitu ya, pilot talk. Ya, oh ngerti itu ya. Padahal kita tuh nggak usah belajar psikologi, ya. Lapo angel-angel belajar psikologi, baca hadis. Nabi itu, ya, punya kebiasaan habis Isya sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Ya. Dan ternyata itu diteliti oleh ahli psikologi rumah tangga zaman sekarang. Ternyata ngobrol sama istri sebelum tidur itu bisa mempererat hubungan rumah tangga itu. Ya, menghindari banyak sekali konflik rumah tangga, menyelesaikan banyak sekali permasalahan-permasalahan rumah tangga. Dan menghubungkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin sudah mulai renggang.
Itu kata pakar-pakar psikologi rumah tangga ya. Ya. Ternyata Nabi sudah mengajarkan kepada kita ribuan tahun yang lalu. Yang seandainya kita melakukan itu karena mengikuti Rasulullah, dapat pahala apa tidak? Dapat. Menggugurkan dosa. Dalilnya tadi surat Ali Imran. Dan tentu saja yang keutamaan yang ketiga, ya romantisnya dalam rumah tangga ini ada akhirnya. Romansanya itu mulai tumbuh dan lain sebagainya. Rumah tangga kita semakin baik. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, hadisnya riwayat Bukhari terus ini. Ya. Bitu indah khalati Maimunah Ibnu Abbas pernah nginep di rumahnya bibinya Maimunah. Maimunah itu siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'ah summa rokoda. Nabi Muhammad itu punya kebiasaan ternyata sebelum tidur itu ngobrol sama istrinya. Dan ini dalam hadis yang lainnya juga disebutkan, bukan hanya sama Maimunah, dalam hadis-hadis yang lainnya juga disebutkan seperti itu. Jadi ngobrol sama istri sebelum tidur. Bahkan mohon maaf, jenengan kalau buka kitab hadis Sahih Bukhari, nanti ada bab As-Samri. As-Samri itu artinya begadang. Ya, bab As-Samri fil khairi wa dhaifi ya ba'da isya. Kalau nggak salah seperti itu, kurang lebih maknanya seperti itulah. Ya, jadi ada bab dalam kitab Sahih Bukhari itu, ya, bab sunnah begadang dalam kebaikan. Di antaranya sama siapa? Sama tamu dan sama istri setelah isya. Jadi kalau sama tamu itu terkadang boleh sesekali begadang setelah isya, tapi hukum asal begadang setelah isya itu tidak dianjurkan, makruh. Rasulullah itu benci orang begadang nggak ada udzur, benci. Contoh udzur yang diperbolehkan bahkan bisa menjadi sunnah adalah apa? Ngobrol sama tamu. Ada tamu nginep di rumah kita, ya, orang tua kita, kakak kita misal, teman kita, ustadz kita, sesekali nginep di rumah kita, ngobrol sampai jam 12, ternyata itu sunnah. Tapi nek sak bendino ya tadi bid'ah gitu ya, karena Nabi nggak setiap hari gitu ya. Nah, sesekali boleh. Dan yang sunnah juga ngobrol sama istri, itu sunnah. Bahkan yang nggak melakukan itu dimarahi sama Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat habis isya tetap ibadah, ya sholat, dzikir, apapun ibadah. Ya, ini Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr itu laki-laki yang gemar sekali ibadah. Habis isya biasanya tembus sampai malam ibadah terus. Lah Nabi lihat sekali dua kali, ditanya, ngapain kamu kayak gini? Kemudian Rasulullah SAW ngomong, inna li zaujika alaika hakon. Pulang diusir Bapak Ibu. Orang ibadah di masjid diusir sama Nabi. Disuruh apa? Disuruh pulang nemui istrinya. Pilotoki tadi itu kalau itu ya benar ya. Jadi disuruh pulang nemuin istrinya. Inna li zaujika, istrimu, alaika, terhadapmu, hakon, punya hak yang harus kamu penuhi. Jadi ngobrol sama istri habis isya itu haknya istri sebenarnya yang harus kita penuhi. Sesekali boleh, tapi kalau tidak pernah kita penuhi zalim kita. Ya, ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Ya. Yang nomor 11 misal, kalau keromantisan Nabi SAW terhadap istrinya apa? Membantu dalam urusan rumah tangga. Itu sunnah. Karena
fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi itu kalau senggang di rumah itu punya kebiasaan membantu kesibukan istri-istrinya. Kesibukan istri-istrinya ya, bukan kesibukan laki-laki dalam artian. Kalau kesibukan laki-laki malu, ya benerin genteng gitu ya. Ya itu kesibukan laki-laki. Ini kesibukan istri. Ya mungkin kesibukan istri kan nyuci pakaian, nyuci baju, nyapu rumah. Jadi Rasulullah tuh kalau senggang di rumah itu punya kebiasaan bantu istrinya. Kapan jenengan bantu nyuci baju di rumah? Ya, kapan jenengan bantu kebiasaan-kebiasaan istri di rumah? Nah ini kalau jenengan meninggalkan itu meninggalkan sunnah. Kalau jenengan mengamalkan hal itu selama ini, niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, bisa bernilai ibadah, bisa bernilai untuk penggugur dosa. Jadi jenengan nyapu di rumah, ya nyuci baju, ya kalau diniatkan ngikuti Nabi itu berpahala dan menggugurkan dosa. Ya. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini nomor berapa? 11. Saya tutup dengan nomor 12 saja ya. Contoh romantisme Nabi SAW terhadap pasangannya adalah tidak pernah memukul istrinya sekalipun seumur hidupnya, nggak pernah. Padahal istrinya Nabi itu usil apa enggak sih? Usil, karena wanita itu diciptakan punya sunatullah apa? Usil. Coba jenengan baca sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Seringkali mereka tuh usil satu sama lain dan sebagainya, godain Nabi sebagainya. Ya karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kadang ya memang membuat kita marah, membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Tapi kita juga sering membuat mereka kecewa dan sebagainya. Tapi wanita memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini hadis riwayat Muslim bahwa Nabi itu tidak pernah sekalipun memukul istrinya, nggak pernah. Hadis riwayat Muslim, nggak pernah. Jadi kalau jenengan yang pernah mukul istri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf. Karena Nabi tidak pernah mukul istrinya. Bahkan kurang apa coba? Aisyah itu pernah banting piring di hadapan Nabi dan para sahabat. Nabi nggak marah. Padahal ini adalah manusia yang paling mulia, manusia yang kedudukannya paling tinggi, nggak marah. Maka termasuk romantisme Nabi Muhammad SAW adalah sabar terhadap perangai istri. Jangan sampai memukul istri kita hanya karena kekurangan dan kekhilafannya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kami sampaikan daripada contoh-contoh yang sudah kami sampaikan tadi adalah Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling romantis. Dan ternyata romantis terhadap pasangan, terhadap keluarga itu sunnah. Karena mengikuti Rasulullah itu adalah sunnah, bernilai pahala, menggugurkan dosa. Selain itu juga bisa mempererat hubungan rumah tangga. Nah sekarang pertanyaannya sebagai penutup kajian, Ustadz, kita tahu Ustadz, Rasulullah itu adalah manusia yang paling romantis terhadap istri dan keluarganya. Kita tahu Ustadz, romantis itu sunnah. Terus bagaimana kalau suami saya nggak romantis? Bagaimana kalau istri saya nggak romantis? Bagaimana? Ya, maka saya punya nasihat yang baik. Ya, saya punya nasihat yang baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, terkadang ya, untuk melanggengkan rumah tangga, tolong diingat baik-baik ya. Ini salah satu kunci sukses mempertahankan rumah tangga. Terkadang untuk melanggengkan rumah tangga, kita itu diminta untuk mengikhlaskan sebagian hak kita tidak terpenuhi. Saya ulang sekali lagi ya, terkadang untuk melanggengkan rumah tangga kita itu diminta untuk mengikhlaskan sebagian hak kita untuk tidak dipenuhi oleh pasangan kita. Ya, memang seperti itu. Perlu diketahui Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, melanggengkan rumah tangga itu hukum
asalnya adalah dianjurkan. Saya ulang sekali lagi, melanggengkan rumah tangga, mempertahankan rumah tangga, itu hukumnya asalnya apa? Dianjurkan, kecuali ada kejadian atau hal-hal darurat yang lainnya. Tapi hukum asalnya mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim yang pernah saya ceritakan juga di sini, ketika iblis duduk di singgasananya, kemudian pembesar-pembesar setan hadir untuk laporan apa yang sudah ia kerjakan selama di dunia, selama menggoda-goda manusia di dunia itu. Ya, yang satu mengatakan hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Aku sudah menggoda manusia sampai dia melakukan hal ini, melakukan hal itu. Kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian syaitan yang lain mengatakan, aku memberikan was-was kepada manusia dan tidak aku tinggalkan sampai mereka berpisah, yakni rumah tangganya hancur. Ya. Kemudian iblis mendekati dia dan mengatakan, ya, nikma anta. Ya. Setan yang bisa mencerai-beraikan rumah tangga manusia tadi didekati sama iblis, kemudian ditepuk-tepuk, kamu syaitan yang paling hebat. Ya. Jadi setan yang paling hebat itu yang bisa apa? Merusak rumah tangga manusia. Jadi dari hadis ini, hukum asal mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan. Karena apa? Karena melawan bisikan syaitan. Melawan bisikan syaitan dianjurkan. Ya. Maka terkadang untuk mempertahankan rumah tangga itu, untuk melanggengkan rumah tangga kita itu dituntut untuk merelakan sebagian hak kita tidak dipenuhi oleh pasangan. Dalilnya mana Ustaz? Saya sampaikan dalilnya. Jadi terkadang kita itu tidak bisa menuntut pasangan kita melakukan semua kewajibannya. Saya ulang sekali lagi ya. Terkadang kita tidak bisa menuntut pasangan kita untuk melakukan semua kewajibannya karena pasangan kita manusia yang tidak sempurna. Maka untuk melanggengkan rumah tangga itu terkadang oke lah, yang ini aku ikhlas, gak dipenuhi gak apa-apa. Yang penting rumah tangga ini tetap berjalan. Ya, jadi kalau suami, ibu, istri kita terkadang tidak romantis dalam beberapa hal, ya, dinasehati satu dua kali tetap seperti itu, ya ikhlaskan. Contohnya siapa? Contohnya adalah di sini Saudah. Saudah itu istrinya Rasulullah SAW. Saudah ini dinikahi Nabi dalam keadaan sudah nenek-nenek, sudah sepuh, nenek-nenek. Dinikahi untuk memuliakan dia, karena dia wanita yang solehah, kemudian gak punya suami, maka Nabi menikahi dia untuk memuliakannya, memuliakannya sebagai seorang wanita. Tapi nenek-nenek. Sedangkan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi, mohon maaf ya kalau kurang sopan, Nabi itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim memiliki kemampuan jima 30-40 kali laki-laki normal. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Saudah merasa dirinya sudah nenek-nenek. Padahal setiap istri itu punya jatah malam apa tidak? Punya. Harus ditunaikan apa tidak? Harus ditunaikan oleh suaminya. Suami itu kalau istrinya 2, berarti harus ini 3 malam, ini 3 malam. Ya, terus seperti itu, harus adil. Lah Saudah ini istrinya Nabi, harusnya dia punya jatah malam yang harus ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Harus. Cuma Saudah sadar diri, sakno, aku wis nenek-nenek wis monopus, sudah nggak ada gairah untuk itu. Lah Nabi kalau dituntut melaksanakan kewajiban, lapo nginep turu ambek aku terus gak ngapa-ngapain. Mohon maaf ya kalau bahasa saya kurang sopan ya, tapi ini ilmu. Maka untuk melanggengkan rumah tangga itu, untuk Nabi supaya tetap cinta dengan dia, supaya tetap menjadi istri Nabi sampai dia meninggal dunia dan dijamin surga, maka Saudah dalam hadis riwayat Muslim mengikhlaskan bagian malamnya diberikan kepada siapa? Kepada Aisyah. Jadi terkadang untuk melanggengkan rumah tangga, dalam hadis ini para ulama memberikan penjelasan. Terkadang untuk melanggengkan rumah tangga itu kita diminta untuk merelakan sebagian hak kita untuk tidak dipenuhi oleh pasangan. Contohnya Saudah ini. Ini rumah tangga Nabi, rumah tangga yang paling bagus, yang menjadi role model kita dalam berumah tangga.
Ya, jadi terkadang mungkin suamiku ini untuk masalah kewajiban yang ini dia gagal. Ya udahlah, aku ikhlas, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, aku ridho dia tidak menunaikan kewajiban dia yang ini. Aku pengen rumah tanggaku untuk terus berjalan langgeng dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa. Seandainya sebagian keromantisan itu tidak ada dalam rumah tangga kita, kita sudah ajarkan kepada pasangan kita, tapi tetap ada beberapa hal yang dia tidak mampu, maka ingatlah kisah Saudah. Dan kisah Saudah ini bisa kita aplikasikan dalam banyak hal. Contoh, suami wajib menafkahi istri, tapi kalau suaminya sakit, nggak bisa nyari nafkah, zalim nggak suaminya, tidak menunaikan kewajiban atau apa tidak? Ya sebenarnya kan dia tidak menunaikan kewajiban, tapi untuk melanggengkan rumah tangga terkadang istri merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi, merelakan dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya karena suaminya sakit, untuk melanggengkan rumah tangga itu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang romantis itu sunnah. Ya, dan Rasulullah adalah manusia yang paling romantis di dunia yang kita diperintahkan Allah untuk mengikutinya. Yang kalau kita mengikuti romantisnya Rasulullah SAW bernilai pahala, digugurkan dosa, dan tentu saja menghadirkan keindahan dalam rumah tangga kita. Tapi terkadang mungkin ada beberapa romantis yang pasangan kita tidak mampu untuk mengamalkannya, padahal Rasulullah mengajarkannya. Bisalah sesekali kita mengikhlaskan, merelakan hak kita itu. Ya, karena apa? Ya karena untuk terkadang melenggengkan rumah tangga itu kita diminta untuk mengikhlaskan sebagian hak kita tidak dipenuhi oleh pasangan kita. Aku qouli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, sikap dan penyampaian saya itu kurang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa 55 menit kita bersama. Kita tadi mulai jam 6, ya sekarang jam 6 lebih 55 menit. Ya, ada satu pertanyaan untuk menutup mungkin. Kalau tidak ada kita tutup. Ya, tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, alhamdulillah. Oh, ada. Silakan kalau ada. Tidak ada. Masih nulis katanya. Sampai mana tulisannya ini? Jadi setelah kita belajar tadi Bapak Ibu ya, kita harus siap ya mengamalkan romantis dalam rumah tangga kita, dan niatkan karena Allah, niatkan untuk mengharapkan pahala, menggugurkan dosa, insya Allah akan lebih mudah dalam menerapkannya. Ala kulihan. Mana tadi pertanyaannya? Sampun? Bapaknya ada yang tanyakan, Mas? Siap nggak ini romantis pulang dari kajian ini nanti? ya silakan Mas. Lanjutannya, waduh ini repot ini karena saya juga ngumpulkan dari beberapa sirah gitu. Jadi ceritanya dulu tuh saya mau nulis buku judulnya Karena Romantis Itu Sunnah gitu loh. Nah, jadi saya ambil kutipan hadis ini. Nah, kemudian kenapa nggak dibuat kajian aja? Bukunya nggak jadi gitu. Ya, akhirnya saya buat kajian.
Ya, padahal ini cuma contohnya di awal saja, masih banyak nanti gambaran-gambaran bagaimana mengelola rumah tangga sesuai rumah tangga Nabi dan sebagainya ada. Tapi bukunya belum selesai gitu ya. Ya qadarullah. Semoga nanti kalau memang ada kelanjutannya bisa kita lanjutkan. Ya. Sampun tadi mana pertanyaan? Sudah sampai turun ke bawah belum? Ada apa tidak sih dari umat ini? Ada? Atau difotokan ke HP suaminya nanti dikirim ke sini. Sampun. Ibu ada pertanyaan Ibu? Loh kok nggak dijawabin? Kayak denger ya? Enggak ya? Kalau tidak ya mungkin kita tutup. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan rahmat rezekinya, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa mengikuti semua tingkah laku Rasulullah SAW, tidak terkecuali menghadirkan nuansa romansa dalam rumah tangga kita, dan semoga hal itu bernilai ibadah, menggugurkan dosa, memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.